semua, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, sukacita di dalam kondisi dan situasi saat ini ya, karena kita percaya Tuhan beserta kita. Lebih tepatnya, okultisme ini berasal dari kata okultus, ya, yaitu pengetahuan tentang yang tersembunyi. Ya. Kalau kita mendengar temanya pada hari ini adalah okultisme di era modern. Apa dan bagaimana ya? Karena yang kita tahu, okultisme itu adalah misalkan sesuatu yang diturunkan oleh nenek moyang, kepercayaan nenek moyang kita dulu, ya sesuatu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dulu, dan itu menjadi turun temurun ya, atau yang percaya kepada kuasa-kuasa ya yang gaib ya. Itu yang kita ketahui dulu ya mengenai okultisme, kuasa-kuasa kegelapan yang hinggap di dalam diri seseorang gitu ya. Tetapi okultisme di zaman era modern ini apa sih ya? Penasaran kan ya? Ya. Oke, kalau gitu nggak berlama-lama, saya akan memperkenalkan pembicara kita seperti yang sudah disampaikan, yaitu Bapak Pendeta Alfredo Sihombing MTH. Ya. Beliau sebenarnya tidak asing lagi ada di tengah-tengah kita, ya. Dan Bapak Pendeta Alfredo Sihombing yaitu hambanya melayani Tuhan di GBI Glow dan bertempat tinggal di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Beliau memiliki keluarga ya, yaitu satu orang istri, Ibu Siska, dan Tuhan mengaruniakan ketiga anak-anak putra-putri yang cakep-cakep dan cantik ya, yaitu yang pertama Timothy Brian, kedua Matthew Gerald, dan ketiga Haifa Emanuela. Semuanya tentunya di belakangnya Sihombing ya Pak. Ya. Oke, kalau gitu, dan saya mau memperkenalkan juga bagaimana Bapak Pendeta Alfredo telah menjalankan studinya, yaitu di STT Jeffrey, dan mengambil salah satunya STH, lalu di GGI atau Glow Global Indonesia mengambil MTH-nya, dan saat ini juga sedang mengambil S3 Doktor Teologi di GGI. Ya, itu sekilas perkenalan mengenai hamba Tuhan, yaitu Bapak Alfredo yang melayani kita pada hari ini akan menyampaikan mengenai okultisme. Baiklah, materi yang pertama kita akan dijelaskan bagaimana apa itu okultisme secara yang lalu ataupun yang era modern ini. Dan sesi yang kedua ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, teman-teman atau saudara terkasih semua, apabila memiliki pertanyaan, silakan di chatting ya, ketik di chatting. Kalau misalnya nanti pada saat sesi yang kedua ada yang terlintas ingin bertanya, bisa langsung. Jadi supaya tidak lupa ya, kita tidak lupa pertanyaan yang ditanyakan, ketik dulu di chatting, nanti saya akan membaca. Baiklah, oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati semua. Silakan Bapak Pendeta Alfredo. Ya, baik. Kita berdoa ya, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Di kesempatan ini kami akan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu berkaitan juga dengan keadaan okultisme di era modern ini. Urapi setiap kami, berikanlah kami pengertian itu. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami hikmat pengertian itu, sehingga kami mampu bagaimana kami harus bertindak menghadapi apa yang menjadi tipu daya dan tipu muslihat iblis di akhir zaman ini. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima apa yang menjadi pengajaran ini. Haleluya. Amin. Baik, salam semua. Puji Tuhan. Oke, saya memastikan dulu suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa kasih angkat tangan, jempol, boleh ya? Oke ya, semua ya. Jadi saya artinya tidak terganggu dengan apa yang menjadi masalah teknisnya. Latar belakang apa sih sebenarnya yang menjadi tema kita dalam kesempatan ini perlu juga untuk kita pahami, karena memang mengingat apa yang menjadi
perkembangan ya secara demikian, teknologi yang begitu maju dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa saat ini kita sudah ada dalam kondisi di mana semuanya secara online ya, bahkan secara seminar ini pun juga demikian. Banyak hal yang ada yang kadang-kala membuat kita ini menjadi terkondisi ya, tanpa disadari terkondisi dengan keadaan-keadaan yang ada ini. Dan tentunya hal ini perlu untuk kita pahami dan kita waspadai. Kenapa? Karena inilah yang akan dipakai oleh setan sebagai kendaraan di dalam rupa dan wajah okultisme ini dalam bentuk yang mungkin tidak kita sadari. Nah, itu sebabnya latar belakang apa yang menjadi keberadaan kita membahas ataupun juga menyampaikan webinar ini ya berkaitan dengan okultisme di era modern ini adalah untuk menyadarkan, mengingatkan supaya kita waspada dengan keadaan yang ada sekarang ini ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat kaitannya ya. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang okultisme ya, sedikit tentang hal ini bahwa ini perlu untuk kita pahami bicara tentang okultisme secara tadi sudah disampaikan oleh moderator, namun dalam etimologinya ya, jadi bukan hanya bicara tentang apa yang menjadi bersifat okultus ya ataupun juga kepercayaan atau supranatural dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara secara etimologi ya, itu adalah bicara tentang okultus yang artinya rahasia tersembunyi ya, atau lebih tepatnya pengetahuan tentang yang tersembunyi gitu. Nah, hal inilah yang menjadi satu perkembangan di mana akhirnya menjadi sebuah perkembangan yang digunakan oleh yang disebut sebagai esoterik ya atau esoteris. Nah, ini adalah hal bicara tentang bagaimana satu kelompok ya membuat sesuatu yang tersembunyi dan lalu melakukan hal-hal yang bersifat tersembunyi. Nah, kalau kita kembali kepada etimologi daripada okultisme atau okultus ini adalah bicara tentang pengetahuan yang tersembunyi. Apa yang kita hadapi hari-hari ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya juga menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai, karena inilah yang saat ini sedang menjadi bentuk okultisme di era modern. Apa itu? Ya, saya akan lebih jelaskan nanti, tetapi ini yang menjadi satu prosesnya ya. Saya jelaskan dulu sedikit bahwa pada tahun 1853 ya, di mana bicara tentang seorang penulis Freemason yaitu Jean Mary Regan itu telah menggunakan okultisme dalam karyanya yang populer. Jadi kalau kita bicara tentang okultisme di era modern ya, ini adalah sesuatu perjalanan, satu proses yang terus sampai pada saat di mana kita ada. Nah, itu sebabnya menjelaskan hal ini tentunya harus memiliki dua pola, sama seperti perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kalau kita bicara tentang konteks perjanjian lama, itu pasti kita akan bicara tentang adat istiadat dan keadaan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Lalu kita masuk ke dalam perjanjian baru, di mana adat dan istiadatnya bahkan terjadi perubahan-perubahan. Nah, ini pun juga begitu, bicara tentang dunia okultisme. Kita tidak lagi bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, yang bicara tentang opo-opo, jimat, dan sebagainya. Ya kan? Seperti itu, karena kita sudah ada di era modern. Yang mana kalau kita bicara tentang ini deh, keadaan kita di masa lalu. Nah, kita nih yang masih punya memori masa lalu, ya, seperti masa kecil kita, ya, seusia saya lah dan juga mungkin ada di antar Bapak Zara, di mana kita diingatkan jam-jam tertentu, terus bagaimana harus kalau misalnya kita harus ke toilet yang tidak pernah kita datang harus mendehem 3 kali, naik kendaraan kita harus pakai lampu kalau malam dan sebagainya. Banyak lagi hal-hal lain yang wanita tidak boleh maghrib keluar, tidak boleh ada di depan pintu, nyapu juga tidak boleh sore-sore dan sebagainya. Nah, ini kan adalah hal yang menjadi pemahaman berkaitan dengan keadaan yaitu tentang okultisme. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dijelaskan. Apa yang menjadi masalah? Hanya dikasih tahu begitu doang, ya kan? Nah, selanjutnya kita masuk kepada bicara tentang keadaan zaman sekarang. Anak-anak sekarang mana ngerti tentang hal-hal demikian? Anak-anak sekarang mana tahu dia tentang apa itu yang namanya harus yang ibu hamil pakai apa itu namanya pakai gunting di bajunya. Coba lihat zaman dulu lihat begitu. Kok ada ibu-ibu hamil kok ada gunting gitu kan digantung-gantung gitu kan di dasternya gitu. Dan itu saya perhatikan.
Oh, rupanya kuntilanak katanya begitu kan, kuntilanak itu takut dengan yang begitu-begitu. Nah, kita nggak lagi bicara tentang konteks itu, kita nggak lagi bicara tentang keadaan yaitu tentang kuntilanak, gandaruwo, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan dan sebagainya. Harusnya kita harus melihat bahwa setan sekarang sedang melakukan suatu perubahan. Setan sedang melakukan sesuatu di mana dia menunggangi apa yang menjadi modernisasi, ya, sebagai bentuk teknologi, sebagai bentuk kemajuan zaman, di mana dia sudah mulai menunggangi di dalamnya. Ya, nanti saya akan jelaskan tentang hal tersebut sebagai bentuk yang baru. Nah, tapi ini yang saya mau katakan dulu sejarahnya dulu ya, perubahan-perubahan sampailah pada akhirnya, ya, pada tahun 1856, di mana ada yang bernama Levi, ya, dia adalah seorang Prancis, Livas Levi, dan dia mulai mengklaim sebagai satu perkembangan ilmu yang berkembang, ya, menuju kepada era modern, ya, dan itu terus berkembang dan sampailah dalam masa perubahan yaitu tahun 1950, ya, di mana ada Robert Amadou menggunakan istilah okultisme ini, dan itu terus berkembang, ya, sampai pada akhirnya pada tahun 1970-an, ya, itu pun juga berkembang, ya, bicara tentang apa yang menjadi prosesnya supaya kita mengerti kenapa kita bicara tentang hal ini, okultisme di era modern ini sampai pada abad ke-21, ya, di mana jelas perkembangan-perkembangan itu menyatakan bahwa okultisme itu yang saya katakan tadi sebagai esoteris itu seperti spiritualisme, teosofi, antroposofi, lalu juga ada yang namanya era-era ordo zaman baru dan sebagainya. Nah, itu terus perkembangannya. Jadi kalau kita melihat bicara tentang dunia okultisme, tolong dalam kesempatan webinar ini jangan kita berpikirnya tentang setan apa nih, ya, setan apa lagi yang mau dibahas. Bukan, ya, saya tidak akan membahas tentang apa itu yang namanya tuyul, kuntilanak, genderuwo. Enggak, saya sendiri pun tidak punya latar belakang dunia okultisme seperti itu. Tetapi yang saya tahu bahwa saya belajar dari firman Allah dan saya menemukan banyak hal-hal yang menjadi satu keseluruhan, ya, dari apa yang menjadi cerita tentang Alkitab berkaitan dengan setan tersebut. Jadi kita jangan dikacaukan dengan hal-hal sepele, jangan dikacaukan dengan hal-hal yang hanya sebagai mitos bahkan. Ya, satu hal yang saya katakan sebagai mitos, contohnya Ratu Pantai Selatan. Ini kan adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah larangan yang tidak boleh karena orang Belanda pada waktu itu suka pakai baju mantel hijau. Ya, nah disitulah lalu dibilang kalau kamu pakai baju hijau nanti kamu akan dimakan oleh Ratu Pantai Selatan. Nah, itu mitos-mitos yang dibangun. Banyak lagi mitos-mitos lainnya berkaitan dengan hal itu. Tetapi kita tidak bicara itu. Dalam kesempatan webinar ini kita bicara tentang apa yang menjadi warna, apa yang menjadi pakaian daripada okultisme di era zaman modern ini. Ya, tadi sudah disinggung bahwa bicara tentang keadaan yang ada, kita harus pakai yang namanya Zoom seperti ini, kita harus menggunakan teknologi yang ada, ya kan, dengan apa yang menjadi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, perkembangan itu terus berlangsung sampailah kepada apa yang menjadi keberadaan daripada dunia modern, ya. Nah, inilah yang kita akan pelajari, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang menjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh dunia okultisme, ya, di mana Anthony Favre, ya, mencatat bahwa sebagai sarjana Perancis, ya, dia bicara tentang bagaimana kemenangan ilmu pengetahuan okultis mencari solusi alternatif, ya, mencoba untuk mengintegrasikan kemajuan ilmiah, kemajuan modernitas, ya, dengan visi global yang berfungsi untuk membuat kekosongan materialisme ini menjadi lebih jelas.